Di video kali ini kita akan melakukan uji coba remote desktop atau share screen dari aplikasi AnyDesktop. Jadi di aplikasi AnyDesktop ini kita akan menggunakan dua buah PC sebagai contoh, di mana satu PC kita jadikan sebagai server atau PC yang akan kita remote, dan satu PC lagi sebagai klien. PC yang dijadikan sebagai klien, sebagai contoh ini di PC yang ini kita akan download dulu aplikasi AnyDesk. Kita bisa download, kita ketikkan di mesin pencarian AnyDesk. Oke, kita download yang versi untuk Windows. Oke, jadi gunanya aplikasi AnyDesk ini kita akan melakukan remote PC jika kita berada misalkan di luar kota atau di rumah, apalagi sekarang seperti masa pandemi ini. Jadi sehingga kita bisa meremote PC yang kita inginkan. Oke, aplikasi yang AnyDesk sudah kita install di sisi server, kita download, kemudian kita install. Oke. Nah, di sini ini tampilan utamanya. Jadi aplikasinya itu dia sebenarnya portable. Jadi biar dia permanen sehingga nanti dia otomatis jalan pada saat Windows start. Jadi kita tinggal install AnyDesk-nya. Oke, kita lihat di pojok kanan atas install AnyDesk, kita install. Oke, ini kita bisa lihat installation pad-nya itu di mana mau kita letakkan. Kita defaultkan saja. Kemudian create start menu shortcut, create desktop icon, and install AnyDesk printer. Install AnyDesk printer ini nanti misalkan gunanya itu seperti ini. Misalkan di sisi server ini atau PC yang kita remote ini ada printer. Nanti di sisi klien kita bisa melakukan ngeprint dari PC klien. Jadi keluar kertasnya itu nanti di sisi server atau perangkat Windows yang di remote. Oke, ini kita karena kita tidak fokus ke sini, kita hilangkan saja tanda centang ini. Kemudian kita pilih accept and install. Kita install, ada notifikasi, kita yes-kan saja. Oke, sip. Jadi sebentar saja. Di saat ini AnyDesk-nya sudah berhasil kita install. Oke, bagaimana cara settingan awalnya? Oke, di sebelah kiri itu adalah ID kita, ID si PC server yang siap di remote atau PC yang akan di remote. ID inilah yang akan kita gunakan untuk meremotenya nanti. Yang dimana ID ini pada sisi klien kita masukkan ke di kolom remote desk. Oke, jadi nanti ini remote desk ini masih kita masukkan nomor ID si PC yang akan kita remote. Oke, nanti di sini ini ada dua tipe cara remote-nya. Jadi nanti di sisi server ini kan di sisi server ada nanti notifikasinya itu si server itu harus standby. Jadi setiap ada koneksi yang masuk dari klien, si server atau PC yang di remote itu nanti harus melakukan menerima koneksinya. Jadi agak repot kerjaannya, jadi tidak otomatis kalau kita setting default seperti ini. Cara kedua, kita bisa dari sisi si PC yang akan di remote tidak perlu lagi untuk mengalokkan PC klien yang sedang mau meremote PC server. Itu caranya bagaimana, nanti kita akan tunjukkan. Jadi di sisi server, kita di sisi server dulu atau PC yang di remote ini, kita pergi ke pojok kanan atas di bawah tombol close. Jadi ada tab general, kita klik, kemudian pilih tombol setting. Oke, pada tombol setting ini kita bisa melihat user interface-nya, security, privasi, dan settingan lainnya yang bisa kita gunakan. Jadi bagaimana tadi itu yang kita biar si klien otomatis langsung terkoneksi ke PC yang akan di remote, itu kita pilih di menu security. Oke, di menu security ini kita bagian di unattended access. Jadi nanti kita pilih yang di bagian enable unattended access. Jadi ini sepertinya belum bisa kita klik. Cara mengkliknya kita tinggal pilih unlock security setting, klik.
Oke, ada notifikasi, pilih yes. Oke, nah di sini kemudian kita di bagian unattended access, pilih enable. Nah, kita set passwordnya. Passwordnya ini saya belum pernah coba 1 atau 2 digit, kita coba 6 digit aja. Password ini yang akan kita berikan ke sisi PC yang mau meremote atau PC kliennya. Oke, sudah kita set passwordnya, terserah kita, asal ingat, harus diingat ya, password ini dan ID itu harus diingat untuk bisa meremote PC yang akan diremote. Oke, apply. Oke, sudah sip. Sekarang ini setelah kita lakukan untuk lakukan uji coba di sisi server. Langkah selanjutnya, langkah selanjutnya sebelum kita masuk ke sisi klien, di sisi server ini kita kasih nama dahulu. Jadi di sini nanti biar kita kelihatan mana PC yang akan kita remote dan mana PC yang akan meremote. Jadi misalkan di sini saya kasih namanya PC yang di remote. Oke, ini nanti yang muncul adalah PC yang akan di remote. Oke. Setelah itu kita kembali ke sisi klien. Oke, untuk di sisi klien sama seperti yang kita lakukan di sisi server pada awal. Yang kita lakukan adalah mendownload dulu aplikasi AnyDesk. Oke, di sini saya sudah punya, tinggal saya instalkan aplikasi AnyDesk-nya. Oke, sudah, tinggal instalkan AnyDesk on this computer. Oke, seterusnya accept and yes. Tunggu beberapa saat. Oke, aplikasi AnyDesk di sisi klien sudah berhasil diinstal. Oke, bagaimana cara mengkonekkan server yang akan kita remote? Nah, seperti yang saya bilangkan dari awal tadi itu, pada remote desk dan di samping this desk itu adalah ID kita. Oke, sementara remote desk itulah ID dari yang akan kita remote. Seperti tadi yang di sini kita akan meremote servernya. Oke, kita coba. Kita masukkan ID di sisi server tadi itu 485 684 895. Jadi nomor ID ini masing-masing perangkat itu nanti berbeda, tidak ada yang sama. Oke, sekarang sudah. Tinggal ini sebelumnya mungkin saya sudah pernah melakukan koneksi. Ini tinggal klik saja. Oke, di sisi klien merequest koneksi. Tadi yang seperti saya bilang, di sini kita lihat nih di sisi server, di sisi PC server atau di sisi yang akan di remote itu muncul notifikasi. Ini kalau kita pengen manual menerima koneksi dari PC yang akan meremote atau tidak. Oke, jika ingin membypassnya langsung di sisi klien, ini yang password yang kita setting itu tadi. Jadi passwordnya harus diberikan ke sisi klien. Si klien itu harus tahu password dan ID-nya. Oke, kita tinggal masukkan password yang kita berikan, yang diberikan. Oke, sudah masuk. Tinggal dipilih apakah mau kita login automatically. Jadi nanti setiap kita, jika kita centang, setiap kita akan melakukan koneksi, dia tidak akan perlu meminta password lagi. Jadi langsung, kalau ini tidak kita centang, nanti setiap kita mau melakukan koneksi ke PC yang akan kita remote, dia akan terus-menerus meminta password yang benar. Oke, contohnya di sini saya tidak ingin melakukan login otomatis ke berikutnya, tapi terserah. Oke, sini kita okekan apakah benar password yang diberikan ini untuk bisa meremote ke PC yang akan diremote. Kita tekan oke, klik, tunggu beberapa saat, kemudian ya ternyata berhasil. Di sini saya sudah berhasil masuk atau meremote ke PC yang diremote. PC yang diremote itu, ini jendelanya. Jendelanya itu seperti ini. Jadi kita lihat tadi kan ada saya tulis di sisi notepad. Ini dia adalah PC yang diremote.
Oke. Setelah itu, dari sisi PC yang di remote ini, kita bisa memiliki full access. Jadi terus setelah kita melakukan remote ini, ada kekurangannya. Kekurangannya itu kalau kita menggunakan remote desktop bawaan Windows, pada saat si klien berhasil terkoneksi ke sisi PC yang di remote, itu kalau kita menggunakan remote desktop, layar dari PC yang di remote itu akan terkunci. Jadi dia akan terlock sehingga orang lain tidak mengetahui apa yang kita lakukan pada PC yang di remote. Sementara kalau kita menggunakan aplikasi AnyDesk ini, itu kita bisa, orang lain akan bisa melihat apa yang kita lakukan di PC yang di remote. Nah, jadi seperti ini. Jadi di sisi PC itu kelihatan. Oke, langkah selanjutnya bagaimana? Apakah bisa kita melakukannya? Oke, dari menu-menunya ini kita bisa melihat nih. Kita bisa chat ke PC yang di remote jika ada orangnya. Jika tidak, kita bisa melakukan full access di sana. Seperti kita melakukan di PC kita sendiri. Oke, kita bisa mengatur display settingnya. Kalau ini kan layarnya kan kelihatan kecil karena ada jendela utama si AnyDesk. Untuk membesarkan tampilannya, full screen halaman perangkat klien yang meremote, itu kita bisa klik di display setting. Nah, ini bisa kita lakukan. Apakah full screen mode? Kalau full screen mode, layar si yang meremote itu akan full PC yang di remote. Oke, kita coba. Nah, seperti ini. Jadi di PC klien itu full aksesnya. Jadi kita kalau di sisi server, apa yang kita lakukan di server, di PC yang kita remote itu akan kelihatan. Oke, di sini kita udah memiliki full akses PC yang kita remote. Kita bisa membuka aplikasi, misalkan Word. Oke, kemudian kita bisa membuka aplikasi atau menginstal aplikasi lainnya. Oke. Sip, demikian tutorial singkat cara menggunakan AnyDesk untuk dari sisi PC yang akan di remote dan PC yang meremote atau PC server dan PC kliennya. Oke, terima kasih atas tontonannya. Sampai jumpa kembali di video tutorial selanjutnya.